Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan studi kasus tentang shortest path problem. Perkenalkan, nama saya Reva Awalia dengan NIM 11220025. Perkenalkan, nama saya Endah Kemalasari dengan NIM 11220204. Perkenalkan, dengan saya Nuari Mulyahati dengan NIM 11220125. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Adinia dengan NIM 11220270. Selanjutnya ada sorted path. Sorted path terdiri dari 4, yaitu 1 definisi sorted path, 2 algoritma sorted path, 3 penerapan sorted path, dan 4 contoh coding sorted path. Definisi sorted path atau jalur terpendek adalah jalur dengan jarak atau bobot total minimum antara 2 titik dalam sebuah graf. Dalam konteks graf, sorted path mengacu pada jalur terpendek antara 2 simpul atau vertikal di dalam graf yang memiliki sisi-sisi atau edge dengan bobot atau biaya terkait. Jenis-jenis shortest path yaitu terdapat bermacam persoalan lintasan terpendek, antara lain yaitu yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, a shortest path, dan untuk yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, all pairs shortest path, dan untuk yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lainnya, single shortest path, dan untuk yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu, intermediate shortest path. Kriteria untuk permasalahan shortest path problem antara lain yaitu yang pertama, setiap ruas pada graf harus memiliki nilai label graf. Yang kedua, setiap ruas pada graf tidak harus terhubung, unconnected. Dan untuk yang ketiga, setiap ruas pada graf tersebut harus mempunyai arah, graf berarah. Yang kedua, algoritma shortest path, algoritma greedy. Pertama, mengambil pilihan terbaik yang dapat diperoleh. Yang kedua, berharap bahwa dengan yang memilih minimum lokal pada setiap langkah akan mencapai minimum global. Langkah-langkah algoritma greedy. 1. Menentukan masalah. Tentukan masalah yang ingin dipecahkan dan identifikasi tujuan yang ingin dicapai. Kedua, menentukan struktur solusi. Misalnya, solusi akan direpresentasikan sebagai himpunan, urutan, grafik, atau bentuk lainnya. Ketiga, membuat fungsi evaluasi. Buat fungsi evaluasi atau fungsi objektif yang akan digunakan untuk mengukur kualitas solusi pada setiap langkah. Yang keempat, menentukan langkah-langkah. Pada setiap langkah, ambil keputusan yang paling optimal berdasarkan informasi yang tersedia. 5. Verifikasi kelayakan langkah. Langkah yang diambil pada setiap iterasi benar-benar memenuhi kriteria kelayakan. Jika tidak, cari solusi alternatif atau pertimbangan modifikasi pada langkah sebelumnya. 6. Iterasi. Ulangi langkah-langkah 4 dan 5 sampai solusi optimal ditemukan atau kriteria berhenti yang ditentukan terpenuhi. Ketujuh, analisis solusi. Evaluasi solusi yang ditemukan dan pastikan solusi tersebut memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Langkah-langkah penerapan algoritma greedy. Yang pertama yaitu menentukan titik awal dan titik tujuan, misalnya titik awal A. Lalu langkah yang kedua yaitu periksa semua sisi yang langsung bersisian dengan titik A, pilih sisi yang bobotnya terkecil. Sisi ini menjadi di lintasan terpendek pertama, sebut saja L1. Lalu langkah yang ketiga yaitu tentukan lintasan terpendek dengan cara berikut. Hitung DI sama dengan panjang L1 ditambah bobot sisi dari titik akhir L1 ke titik I yang lain. Pilih DI yang terkecil. Lalu langkah yang keempat yaitu bandingkan DI dengan bobot sisi A, I. Jika sisi A, I lebih kecil daripada DI, maka L2 sama dengan L1. Sisi dari titik akhir L1 ke titik I. Lalu langkah yang terakhir yaitu dengan cara yang sama, ulangi langkah 2 untuk menentukan lintasan terpendek berikutnya. Penerapan shortest path yaitu untuk kasus rute perjalanan dari rumah ke kantor. Dani adalah
salah satu karyawan di kantor King Group. Ia berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Ada banyak jalan dari rumah Dani untuk menuju kantor Kings Group. Agar Dani sampai ke kantor dengan cepat, maka Dani harus mencari rute terpendek dari rumah menuju kantor Kings Group. Rute yang harus dipilih Dani. Langkah penyelesaian menggunakan algoritma greedy, yaitu langkah pertama, pilih titik sumbu A sebagai sumber, dan pilih busur yang berbobot minimum, yaitu busur yang berbobot 2, sehingga didapat lintasan pertama A ke C. Langkah yang kedua selanjutnya, pilih lintasan terpendek kedua yaitu D sama dengan 2, lalu didapatkan lintasan A ke C ke D. 3. Lintasan terpendek ketiga yaitu DE sama dengan 4 dan DF sama dengan 4. Pilih jalur yang terpendek karena simpul F adalah akhir dari tujuan, maka pilih DF sama dengan 4. Didapatkan lintasan A ke C ke D ke F. Berdasarkan algoritma greedy, diperoleh lintasan terpendek dari rumah Dani ke kantor Kings Group dengan waktu minimum yang dibutuhkan untuk sampai di kantor adalah 8 menit sebagai berikut. A ke C 2 menit, C ke D 2 menit, dan D ke F 4 menit. Maka sampailah ia di kantor Kings Group. Ada pun langkah-langkah lain untuk menghitung jalur terpendek dari sebuah grab berarah, yaitu hitung jarak satu persatu sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh tiap-tiap ruas. Di sini simpul asalnya yaitu A dan simpul tujuannya F. Dan ada beberapa alternatif untuk menuju ke simpul F. Yang pertama, dari pet A ke B jumlah bobotnya yaitu 5, B ke D jumlah bobotnya 10, D ke F jumlah bobotnya 5, lalu total bobotnya sebesar 20. Selanjutnya dari pet A ke C jumlah bobotnya 2, C ke D jumlah bobotnya 2, lalu D ke F jumlahnya yaitu 4, lalu total bobotnya sebesar 8. Alternatif yang ketiga yaitu dari pet A ke B jumlah bobotnya 5, B ke C jumlah bobotnya 1, C ke D jumlah bobotnya 2, dan D ke F jumlahnya 4, lalu total bobotnya 12. Alternatif keempat, dari pet A ke B jumlahnya yaitu 5, lalu B ke D jumlahnya 3, setelah itu D ke F jumlahnya 4, dengan total bobotnya yaitu 12. Lalu untuk cara lain, dari pet A ke C jumlahnya yaitu 2, C ke D jumlahnya 2, lalu D ke E jumlah bobotnya 4, dan E ke F jumlah bobotnya 5, dengan total keseluruhan bobotnya 13. Alternatif yang terakhir untuk menuju simpul F, dari pet A ke B dengan jumlah bobot 5, lalu B ke D jumlah bobotnya 3, D ke E jumlah bobotnya 4, E ke F jumlah bobotnya 5, dengan total bobotnya 17. Maka diperoleh shortest path, lintasan terpendeknya sama dengan 8, dan critical path, lintasan kritisnya sama dengan 20. Berikutnya contoh coding shortest path menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, kita import heap key-nya terlebih dahulu, yaitu untuk mengimpor modul heap key, modul yang menyediakan implementasi struktur data antrian terurut atau heap yang efisien. Dap shortest path kurung grab, star, n, lalu titik 2, yaitu inisialisasi jaraknya terlebih dahulu, di mana mengatur jarak awal atau bobot awal ke semua simpul dengan tak hingga kecuali simpul awal. Distance sama dengan kurung kurawal node titik 2 float kurung petik 1 INF lalu tutup kurung, maksudnya bilangan bulat untuk menyatakan sebagai
sehingga for node in graph, lalu tutup kurung, distance kurung start sama dengan 0. Selanjutnya, inisialisasi heap dengan simpul awal, heap sama dengan 0, start, lalu tutup kurung, while heap, ini adalah bentuk perulangan, mengambil simpul dengan jarak terkecil dari heap, current distance, current node sama dengan heap key, dot heap pop, kurung heap, lalu tutup kurung. Jika simpul saat ini adalah simpul tujuan, maka jalur terpendek sudah ditemukan. If current node sama dengan n.2 break. Lalu skip simpul saat ini jika sudah ditemukan jalur terpendek sebelumnya. Menggunakan if juga, if current distance lebih besar dari distance kurung current node titik 2 continue. Selanjutnya iterasi melalui tetangga-tetangga simpul saat ini. For neighbor, wait in graph kurung current node dot items, buka kurung dan tutup kurung, lalu titik 2. Distance sama dengan current distance plus weight. Jika jalur baru lebih pendek, maka perbarui jarak ke tetangga dan tambahkan ke heap. Menggunakan perintah if distance lebih kecil dari distance, kurung neighbor titik 2 distance, kurung neighbor sampai dengan distance, heap key dot heap push, kurung heap, kurung distance, neighbor, lalu tutup kurung. Jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Path sama dengan list, current sama dengan n, while current tidak sampai dengan start, titik 2. Path titik append, kurung current. Current sama dengan min, kurung grab, kurung current, k sama dengan lambda, x titik 2 distance, kurung x, tambah grab, kurung current x. Path titik append, kurung start. Balikan jalur terpendek yang telah dibalik. Return path, kurung titik 2 min 1. Contoh penggunaan. Grab sama dengan kurung kurawal. Di sini kita mengisi jaraknya. Contoh jarak A ke B sama dengan 5, jarak A ke C sama dengan 2, jarak B ke A sama dengan 5, jarak B ke C sama dengan 1, jarak B ke D sama dengan 3, jarak C ke A sama dengan 2, jarak C ke B sama dengan 1, jarak C ke D sama dengan 2, lalu jarak D ke B sama dengan 3, jarak D ke C sama dengan 2, jarak D ke E sama dengan 4. Lalu yang jarak E ke B sama dengan 10, jarak E ke D sama dengan 4, jarak E ke F sama dengan 5. Yang terakhir, jarak F ke D sama dengan 4, jarak F ke E sama dengan 5. Lalu ditutup dengan kurung kurawal. Lalu tuliskan perintah start node sama dengan petik A. Lalu end node sama dengan petik F. Shortest path sama dengan shortest path, kurung grab, start node, end node. Print kurung F shortest path from start node to end node. Titik 2 shortest path, tutup kurung. Lalu ini hasilnya setelah di running. Jarak terpendek A ke menuju F yaitu A melewati C, melewati D, dan akhirnya sampai di F. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.